Business Intelligence. Nah, Business Intelligence ini di luar modul standar ERP ya. Jadi kita harus mengembangkan dari sistem ERP-nya ya. Kemudian berbasis sistem ERP itu nanti bisa dibuat Business Intelligence ya. Jadi dari di sini misalnya data retrieval ya, ini dari sumber-sumber data ya. Dari sumber-sumber data ya termasuk sini dari ERP ya. Kalau tadi berarti di logistik information system ya. Nah, kemudian ini di data agregasi dikumpulin datanya untuk melakukan analisis dan analisis ya. Retrieval itu adalah pengambilan data kan. Nah, kemudian dipresentasikan ya. Untuk kepentingan manajemen. Ya, seperti itu. Biasanya mulai dari di sini dengan menggunakan data warehouse ya. Data warehouse, kemudian ini data retrieval, kemudian nanti naik ke data warehouse ya. Kemudian data analisis, data presentation, information distribution ya. Sesuai dengan kebutuhan manajemennya ya. Seperti itu. Ini objek-objeknya yang ada di Business Intelligence yang ada di SAP ya. Seperti ada ekstraktor ya, info source, info cube, query, workbook, roles ya. Seperti istilahnya adalah business content object. Nah, untuk kepentingan business intelligence juga sifatnya bisa cross application ya. Information misalnya untuk kepentingan purchasing manager ya. Jadi dia bisa melihat misal material manajemen di sini kan ada inbound ya, vendor evaluation, delivery time, range of coverage ya, kemudian stock requirement, cost center ini accounting ya. Kemudian dari quality assurance ya. Ini terkait misalnya inspection ya. Kemudian juga dari human resource ya, terkait pekerja di sini ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan external key figure, jadi yang tidak ada di sistem ya, ERP ya, misalnya market index ya, market research data ya. Nah, dari sini kemudian bisa diolah ya. Ya, sifatnya cross application ya, lintas aplikasi, baik itu internal ataupun eksternal dari sistem ERP ya. Seperti itu. Nah, jadi keuntungan dengan menggunakan business intelligence itu adalah best practice information model ya di sini. Inovatif and consistent business logic. Ya. Jadi bisa membantu ya untuk menampilkan informasi ya sesuai yang inovatif ya, sesuai dengan kebutuhan bisnis ya. Kemudian bisa ditampilkan juga KPI ya. KPI ya. Bentuknya misalnya dashboard nanti ya untuk melihat pencapaian KPI misalnya. Kemudian ada reporting ya yang lebih lanjut ya dibandingkan standar reporting ya. Kemudian sistemnya bisa cross system dan cross application. Jadi diintegrasikan dengan sumber data yang lain ya, bukan hanya ERP juga yang lain termasuk misalnya dengan SCM, CRM, finansial dan juga termasuk dengan eksternal data ya. Jadi dari sistem yang lain ya, dari aplikasi yang lain. Nah, seperti itu terkait BI. Baik, selanjutnya kita bahas tentang integration ya. Jadi integrasi antara sistem ERP khususnya di sini adalah bagi purchasing ya, atau procurement ya, atau procurement dengan sistem aplikasi yang lain ya. Di mata kuliah ERP ya, kita belajar bahwa ERP itu salah satu dari aplikasi enterprise ya. Jadi ada aplikasi enterprise yang lain ya. Ada aplikasi enterprise yang lainnya, misalnya SRM di sini ya, Supplier Relationship Management ya.
Nah, SRM ini nanti berintegrasi dengan sistem ERP ya. Berintegrasi dengan sistem ERP ya. Nah, misalnya ini yang disebut dengan enterprise buyer ya di sini ya. Nah, ini sistem ERP-nya ya. Jadi ini sistem jadi procurement ya dengan menggunakan enterprise buyer procurement ya sini. Jadi sistem SRM yang ini kemudian berintegrasi dengan sistem ERP ya. Jadi di sini ada shopping chart ya, electronic catalog ya. Kemudian dengan menggunakan sistem ini menggunakan PO. Nah, PO-nya nanti akan berintegrasi dengan sistem ERP ya. Terusnya. Kemudian juga confirmation, invoice ya. Ya, ini berintegrasi dengan sistem ERP ya, updating misalnya data accounting ya, financial and controlling-nya di sini. Seperti itu. Nah, ini kalau ada di SAP Enterprise Buyer ya. Jadi ada employee, ya, kemudian vendor, manager ya. Ini sebenarnya roles ya, yang bisa diatur di situ. Nah, ini adalah misalnya skenario-nya. Ada order ya, create enterprise buyer ya. Kemudian order ini akan masuk di sistem ERP sebagai sistem back-end ya. Di modul purchasing ya, membuat misalnya purchase requisition ya. Seperti itu. Kemudian buat PO ya. Ini di accounting-nya dia akan membuat controlling dokumen ya. Good receipt juga membuat GR dokumen, invoice buat di sini accounting dokumen juga ya. Untuk kreditornya. Menambah tagihan ya untuk kita. Kemudian ini ada confirmation ya, ke invoice ya. Ini bagaimana komunikasi antara sistem supplier relationship management ya dengan sistem ERP di backend. Ini adalah contoh dari membuat shopping chart ya di supplier relationship management. Baik ya, ini contoh masukkan invoice ya. Nah, berikutnya adalah ada aplikasi yang lain namanya aplikasi supply chain management. Kalau tadi supplier relationship management ya, kalau sekarang aplikasi supply chain management ya, SCM. Ini juga adalah aplikasi enterprise yang lain ya, yang bisa berintegrasi dengan aplikasi ERP. Seperti itu ya. Nah, jadi supply chain itu kan aliran informasi ya, mulai dari vendor, manufaktur, kan distributor, ya retail, customer, dan juga sebaliknya ya. Nah, di sini ada information flow ya, kemudian balik ya. Kemudian ada cash flow ya, atau uang ya. Nah, di sini ada fisik juga ya, yaitu aliran barang ya. Seperti itu. Nah, ini adalah supply chain ya. Nah, di aplikasi supply chain ya, ada fitur-fitur misalnya untuk menganalisis kinerja ya, supply chain performance management ya. Terkait misalnya supply chain collaboration dengan vendor ya. Juga supply chain collaboration di sini dengan customer ya. Mulai dari aspek strategik, planning, procurement, manufacturer sampai deliver ya. Seperti itu. Dan juga modul supply chain event management. Sini. Ini komponen-komponen yang ada di aplikasi SAP SCM ya. Seperti itu, yang ini SAP SCM, kemudian ini adalah SAP ERP. SAP ERP ya. Jadi SAP SCM ini adalah tadi ada SAP Advanced Planning and Optimization ya, SAP APO ya. Kemudian SAP Inventory Collaboration Hub, SAP Event Management ya. Nah, ini untuk event management dan performance management. Nah, ini untuk kepentingan planning ya. Mulai dari sales and material requirement planning, production and detail planning ya, global availability check, transportation planning, vendor manage inventory ada di sini ya. Fitur-fitur. Dan ini kemudian berintegrasi dengan sistem ERP ya. Ada modul production planning ya, transportation management, material management, resource management. Seperti itu ya.
Nah, ini contoh tampilan dari SAP SCM ya. Seperti ini kalau kita lihat ininya mirip ya, user interface-nya ya. Nah, tapi di sini menu-menunya beda ya. Ya tadi kan ada APO ya, Advanced Planning and Optimization ya. Kemudian ada Inventory, Collaboration Hub, ada Event Management, kemudian ada SM basis ya. Seperti itu. Ini basis, SM basis ini untuk admin ya. Untuk adminnya. Ini adalah tools ya. Tools ini termasuk untuk reporting, untuk programming ya. Untuk programming ya, terutama di situ. Seperti itu. Nah, di banyak perusahaan ya, di Indonesia juga sudah mengimplementasikan modul SCM ini ya. Walaupun tadi ya tidak sebanyak ERP karena SCM ini untuk perusahaan-perusahaan tertentu saja memang dia membutuhkan ya ini terutama proses planning dan optimization ya terkait sales material planning dan seterusnya misalnya. Nah ini ya objek in supply chain network ya, lokasi vendor plan ya, distribution center, customer, transport unit, MRP area, stock transfer ya, TSP ya, travel salesman program ya, problem. Kemudian transportation lane ya, external procurement, stock transfer ya. Nah ini adalah proses planning ya, yang di sini disampaikan lebih dari konvensional planning ya yang biasa dilakukan di sistem ERP gitu. Karena melibatkan global ya di sini ya, terintegrasi dengan production plan ya, customer distribution center ya, vendor warehouse ya, vendor plan ya, manufacturing distribution center ya, seperti itu. Kemudian bisa dibuat juga production process modelnya. Ini contoh external procurement ya, dengan menggunakan SAP SCM ya. Modulnya APO ya, Advanced Planning Optimization. Ini di SAP SCM-nya, di SAP SCM ini di ERP system ya. Bagaimana kolaborasi antara SAP SCM dengan SAP ERP. Ini contohnya seperti ini. Ya. Misalnya ini sales order, reservation, dia akan masuk di recurrent planning ya. Di ERP juga ada di sini ya. Di ERP ada kan, kemarin sudah kita bahas di modul production planning ya. Tapi di modulnya SCM itu lebih advance lagi ya. Kapabilitasnya ya. Requirement planning with source determination, process requisition ya. With source of supply ya. Kemudian ini process requisition di sistem ERP ya. Ini PO di SCM ya. Dan seterusnya. Baik, itu mungkin ya yang bisa disampaikan yang merupakan materi terakhir ya dari modul SCM 500 ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Dan untuk yang terakhir ini nih di exam nggak muncul ya, nggak ada karena sifatnya opsional, ini sebagai bahan tambahan pengetahuan saja. Ya, di exam nggak ada nih.